Halo sahabat TV10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna melalui TV10 dalam program Bincang Psikologi Anak. Seperti biasa, Bincang Psikologi Anak akan menghadirkan obrolan yang menarik tentang pola asuh atau parenting bersama psikolog kita. Dan telah hadir di studio TV10 kali ini Bunda Tarika Isnaning Tias, Magister Psikologi Psikolog. Beliau ini adalah psikolog anak di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kita berdua di sini sudah siap untuk ngobrol terkait tema-tema yang bisa saja dikirimkan oleh sahabat TV10 yang ada di rumah. Mungkin ada yang memiliki permasalahan terkait dengan pola asuhnya atau permasalahan terhadap putra-putrinya, bisa dikonsultasikan dengan kita melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nanti akan kita bahas di episode yang akan datang ya Bunda. Kalau di kesempatan kali ini Ayah Bunda, kita sudah memiliki satu tema yang menarik ya, yang mungkin juga sebagian besar mengalami hal yang sama, termasuk saya. Jadi kita akan bicara tentang pola asuh nenek atau kakek kepada cucu yang ditinggal ayah dan ibunya bekerja Bunda. Kalau pastinya sih setiap orang tua itu mengusahakan memberikan cara asuh yang terbaik untuk anak-anaknya ya Bun ya. Terus pola asuh ini mungkin berbeda dengan pola asuh yang diterapkan oleh nenek dan kakek karena mungkin seiring dengan perkembangan zaman mungkin orang tua juga lebih mengupgrade ilmu parentingnya gitu. Akan tetapi ketika orang tua ini atau mama papahnya atau ayah bundanya bekerja, ada yang anak-anaknya ini harus diasuh oleh kakek atau neneknya. Jadi pola asuh beralih pada nenek dan kakeknya. Ini pasti ada dampak positif dan negatifnya. Ini yang akan kita obrolkan ya Bun ya. Terus bagaimana juga supaya putra-putri ini atau anak-anak ini yang diasuh oleh kakek dan neneknya bisa tumbuh sesuai dengan harapan kita. Nah itu nanti solusinya akan kita kupas bersama dalam bincang psikologi di kesempatan kali ini. Bunda bicara tentang pola asuh nenek dan kakek. Dampak psikologisnya tuh ada nggak sih ke anak-anak kalau misalnya tidak diasuh oleh kedua orang tuanya secara langsung, misalnya dua-duanya sama-sama bekerjanya, otomatis pola asuhnya diambil alih oleh kakek ataupun neneknya. Dampak psikologisnya untuk anak yang dalam pola asuh seperti ini tuh ada nggak sih? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV10 di rumah, pasti ada ya Kak. Dampaknya itu pasti ada dua sisi ya. Jadi pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Itu dan dampak positifnya apa? Pasti dampak positifnya adalah ketika anak itu diasuh oleh kakek dan neneknya, ketika pola asuhnya tepat, benar, itu adalah kayak memudahkan orang tua juga nih sama-sama untuk mendukung orang tua, anaknya jadi lebih mandiri, kemudian bisa lebih mandiri kemudian kan pola asuh dulu mungkin ada orang tua dulu ya, kita menerapkan disiplinnya yang istilahnya yang disiplin yang benar-benar menerapkan disiplin gitu ya. Jadi itu dari dampak positifnya kan anak lebih disiplin, anak lebih mandiri. Ketika kakek dan neneknya itu mendukung dan sesuai nih pengasuhannya tepat, otomatis alhamdulillah kita terbantu nih sebagai orang tua, anaknya juga menjadi anak yang mandiri, anak yang disiplin. Nah itu, tapi satu sisi lain itu juga pasti ada dampak negatifnya. Negatifnya apa? Ketika adalah biasanya yang terjadi nih Kak, antara orang tua dan kakek nenek adalah berbeda cara pengasuhan. Nah mungkin kayak seperti ini, semua orang tuanya ini menerapkan pengen disiplin, apa-apa tidak harus dituruti, karena biasanya nih ada beberapa sih kayak kakek nenek itu kan lebih memanjakan, terlalu sayang, lebih sayang ke cucunya, sehingga apapun keinginan cucunya dituruti. Padahal pola asuh dari orang tua sendiri tidak selalu harus diturutin gitu ya. Betul sekali. Jadi dan itu terkadang malah jadi istilahnya apa ya? Kemudian ini pingin anaknya nih orang tuanya nggak boleh gini-gini, nggak boleh, tapi
sama kakek neneknya nggak tega kok kamu gitu sih gini. Nah nggak akhirnya apa-apa lah gitu cuma segitu biasanya. harganya murah. Nah biasanya gitu. begitu, nggak apa-apa. Iya, akhirnya malah apa namanya, ketika ada masalah atau apa larinya mintanya ke kakek dan neneknya. Jadi kayak ada terjadi biasanya ada konflik nih yang pengasuhan atau perbedaan pola asuh antara orang tua dan istilahnya kakek neneknya, sehingga menjadi anak itu jadi lebih apa namanya ke neneknya. Jadi kayak apa-apa minta apa, aku mama papa nggak boleh, akhirnya aku nanti ke kakek nenekku aja. Nah seperti itu, pasti ada semuanya itu kalau diambil tuh pasti ada sisi positif dan negatifnya. Jadi positifnya itu bisa lebih mandiri. Iya betul sekali. Karena mungkin ya nggak ada mamanya, tidak bergantung dengan mamanya, jadi dia harus mandiri ya kalau ikut kakek dan neneknya. Kemudian ada juga apa namanya lebih disiplin. Iya itu. Kemudian apa namanya kan karena kakek dan nenek sayang gitu ya, jadi ada kedekatan dan bisa terpenuhi nih kayak walaupun papa mamahnya bekerja tapi masih ada sosok yang ayah yang jadi masih ada figur orang tua gitu buat anak ya. Ini sisi positifnya. Sisi tapi juga kita tidak menutup mata untuk sisi negatifnya ya Bun. Terkadang ya ada kakek nenek yang masih kental dengan mitos apa gitu, sehingga kan sering seperti itu ya. Sering sekali orang tua dengan kakek neneknya atau ini pola asuhnya seperti tadi dikatakan bahwa ada perbedaan pola asuh. Kadang-kadang orang tua masih ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Betul. Tapi dari orang tua sendiri nggak apa-apa, ini justru latihan atau apa gitu. Nah untuk mengatasi perbedaan ini, baik, yang pasti untuk mengatasi perbedaan dua pola asuh ya. Yang penting adalah pertama adalah kita semua gini, kita bicarakan dulu apa namanya, kita sampaikan sih kayak bagaimana sih cara kita pola asuh orang tua itu seperti apa. Jadi diusahakan nih ketika kita pastikan istilahnya menitipkan itu kepada anak ya. Menitipkan anak kepada orang tua. Nah, itu kan pasti kan dipesenin mama dia kalau tahu nih kayak mama ini adik punya alergi apa-apa. Nah, gitu kan juga disampaikan. Kemudian kalau sumpama apa namanya nggak boleh apanya juga disampaikan. Jadi kan istilahnya komunikasi antara orang tua sama anak. Kalau ini menantunya ya kalau memang sungkan untuk memberitahu kepada semamanya mertuanya gitu kan, oke, lewat suaminya atau istrinya gitu, biar sama tolong dong kalau apa namanya adik itu kalau apa namanya minta ini enggak, terus mama makan es krim, simpelnya es krim lah, pengen es krim yang terus menerus, apalagi kan pasti haluannya diturutin kayak gini gitu kan. Soalnya sedikit itu kadang besoknya langsung sakit. Nah kita mungkin sampaikannya juga baik-baik sama orang tuanya. Jadi kayak takutnya kan nanti berkonflik ya. Kadang penerapannya karena beda-beda gitu, beda prinsip. Iya betul. Itu jadi kayak ada mengkomunikasikan sih, yang pasti yang pertama adalah mengkomunikasikan supaya anak juga nggak bingung ya Bun ya. Iya betul. Jadi istilahnya ya proses pelan-pelan ya, kayak sama-sama nih komunikasikan bahwa ini loh ada nggak boleh ini, nggak karena apa, kita jelaskan secara pelan-pelan baik-baiknya seperti itu. Kemudian apa namanya sampaikan apa sih pantangan yang nggak boleh itu apa saja. Yang penting adalah komunikasi dulu, perbaiki hubungan antara menantu sama mertua, kemudian anak sama orang tuanya. Karena kan tetap kita kan sebagai orang tua kita mendidik sama anak juga ini loh sudah percaya sebenarnya sama orang tua, tapi kan ada hal-hal yang memang Bu ini minta tolong ya, bukannya gimana, tapi adik ini alergi ini, kemudian kalau apa-apa dia pingin es krim itu nggak usah diturutin dulu Bu, karena nanti sakit atau batuk. Nah kayak gitu, seperti itu. Itu hanya baru hal sederhana, baru es krim aja, belum yang lainnya ya. Jadi memang kuncinya adalah komunikasi, betul supaya sekali. Tidak ada konflik antara ini loh kamu dulu aja juga tak besarkan, atau mungkin suamimu dulu tak besarkan juga seperti ini caranya. Seperti kan itu. Sering yang terjadi seperti itu ya Bun. Iya
Iya, kemudian kalau semama anak nangis terus nggak tegal, udah Bu biarin aja, biar nangis dulu, nanti kalau itu jenengan peluk atau apa Sudah udah biar cukup. nanti sudah cukup gitu. Nanti kan takutnya nggak wes ayo beli es krim nah, Kadang-kadang ya seperti itu ya, kayak orang gitu tua kan. tidak Iya. tidak apa ya, nggak tahu itu sebenarnya apa yang terjadi dengan orang tua. Kadang-kadang tuh merasa kalau anak-anak nangis terus tuh nggak Iya, tega atau apa. Iya pasti kan segini ya, apa namanya kan beda ya, kayak cucu itu kan mesti yang sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu, bener-bener digambarkan, terus kayak nggak tega. Kita lah bertambah usia kan, kalau ada nangis sedikit kan udah nanti berisik atau apa kan juga istilahnya. Jadi kayak nanti dibanding orang tua kan ya nanti terganggu, itu sensitif, akhirnya ya sudah wes dibanding nangis mending itu. Nah kayak gitu. Tapi kalau ketika kita sudah membicarakan, memang orang tua, ada orang yang nenek kakeknya memang sebenarnya lebih disiplin gitu kan, dia kan bakal kamu nggak boleh gini. Nah itu yang kan sudah disiplin ya. Iya, yang sudah nggak usah pakai nangis atau malah alhamdulillah membantu atau mendukung kita, seperti itu. Memang seru sekali kalau Iya. ngomongin tentang pola asuh, apalagi antara pola asuh dari orang tua sendiri dengan kakek neneknya pasti berbeda, dan ini sering sekali terjadi Bunda. Iya. Makanya nanti kita obrolkan solusinya lebih lanjut, tentu saja hanya di Bincang Psikologi Anak. Kami segera kembali setelah jeda, tetap di TV 10. Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Ada saya Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Nah, sahabat TV 10, apapun permasalahan Anda dan putra-putri Anda, baik itu pola asuh atau mungkin putra-putri Anda memiliki problem apa gitu ya, silahkan, apabila Anda belum bisa untuk menyelesaikannya sendiri, bisa sharing dengan kita melalui line WhatsApp yang tersedia. Kita siap untuk menampung dan siap untuk nanti kita selesaikan. Insya Allah kita bantu solusinya ya Bunda. Iya, jadi silahkan saja, jangan sungkan. Kalau mau namanya disamarkan juga bisa. Silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Baik, Bunda Tarika, kita bicara tentang pola asuh dari nenek atau kakek. Kalau misalnya sejalan dengan kita sebagai orang tua, itu sih oke-oke aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya ya sudahlah, mau kamu besarkan seperti apa nggak apa-apa, kita sebagai orang tua ngikut gitu. Tapi kan ada orang tua yang berpikir bahwa pola asuhnya itu lebih atau mungkin kakek nenek itu yang merasa pola asuhku tuh lebih baik, nyatanya mungkin bisa membuatmu sesukses sekarang misalnya seperti itu. Nah, ini kan ada yang berseberangan ya Bun ya. Jadi kuncinya adalah komunikasi itu tadi. Betul, iya betul sekali. Jadi kuncinya adalah komunikasi ya. Dan mungkin kita perlu juga menyampaikan nih, kadang adalah semakin berkembangnya zaman ya, pasti adalah kita nggak bisa menyamakan pola asuh yang dulu diterapkan sekarang oleh orang tua kita dulu. Ya memang beberapa pasti kayak aturan boleh tidak itu kan disiplin bisa ya kita terapkan masih gitu ya, bisa masih bisa. Tapi kalau kayak perkembangan zaman yang dulu kita belum ada teknologi dan sebagainya, sekarang anak istilahnya dituntut untuk kayak menguasai teknologi. Nah kita juga harus nih sampaikan ada perkembangan parenting baru, kita belajar, oke itu sampaikan coba pelan-pelan ke orang tua kita. Kemudian ya memang tadi kalau kita takut salah atau takut menyinggung, ya kita sampaikan semua mungkin ke suami kita atau istri kita, minta tolong disampaikan kan ke orang tuanya, atau semua kita sama mertua gitu ya, kayak sungkan, Pak atau Ma tolong dong sampaikan ke ibu, itu bukan dijelaskan niatnya tuh baik, semua itu pasti niatnya baik, tapi karena perkembangan zamannya ada parenting baru nih gitu. Takutnya sama-sama sharing takutnya nih. juga ini ya, orang tua kita itu takutnya malah justru terbebani. Di satu sisi ada sih kakek nenek yang merasa justru ada teman, ada hiburan kalau ada cucunya. Tapi ada juga yang mungkin gemes, cucunya lagi masa gemes-gemesnya, lagi masa tuh yang
apa ya bandel-bandelnya, Iya, betul. sedangkan mungkin fisik dari Iya, kakek neneknya kan semakin menurun. Nah, Iya, itu juga bisa saja terjadi. jadi Orang tua bisa. malah justru tambah stres. Iya, itu Nanti bisa. pengaruh ke pola asuhnya kepada cucunya Nah, itu itu juga. kalau sudah mungkin begini, orang tua kan lebih kayak lebih tahu ya anaknya kok istilahnya kok ada perubahan yang mungkin tidak sesuai harapan dan itu terjadi terus menerus dan itu apa namanya kok sudah mengarah ke hal yang tidak baik, mungkin itu kita bisa nih cari cara yang lain, mungkin menitipkannya bukan kepada orang tua kita lagi, tapi Cari mungkin pengasuh. bisa cari pengasuh atau yang jelas bisa nih ada sekarang kan sekolah full Oh day iya, ada sekolah yang full memang day. apa namanya kita kok sudah ngerasa aku kok kayaknya sudah ngerepotin kakek dan nenek dan ini kok kita kok crash terus gitu ya. Ya kalau Itu, susunya cuma iya. satu, kalau susunya banyak empat. itu loh. Dan semuanya dititipin ke Iya, kan kasihan ke juga kakek kan. neneknya. Iya, Ini kan malah betul. justru membebani. Tapi Nah, memang kita sendiri juga tahu sih alasan kenapa dititipkan ke kakek neneknya. Iya, pasti lebih- itu lebih safety, kita juga lebih, Iya, lebih nyaman percaya meninggalkan, juga lebih kan. percaya karena ya seperti kita ketahui sendiri kalau menitipkan ke pengasuh atau apa mungkin kurang nyaman juga, Iya, lebih nyaman dititipkan kepada orang tua. Kalau Iya. cucunya satu sih mungkin hiburan Iya, untuk kakek nenek. Bagaimana dengan cucunya yang banyak itu Iya, masalahnya nanti kan betul. juga daripada terbebani. Nah itu perlu juga dibicarakan Iya, dengan orang tua sendiri. Jadi ya. orang tua atau bisa juga kita cari alternatif lain nih kayak di TPA tempat pengasuhan atau sekolah yang full day kan bisa nih kita nitipkan juga kan maksudnya di situ akan ada guru yang ada pendampingan ada yang baik temannya ya. juga ada biar dia belajar sosialisasi Oh, iya, dan betul. juga sekolah yang full day kan sampai jam 4 terus kita tinggal jemput sudah mandi dan sudah makan semua kan juga itu juga salah satu alternatif juga bisa itu kan seperti itu. Kemudian kalau ya itu memang kuncinya adalah Komunikasikan Iya, ya. betul. Jadi memang dengan orang tua harus terbuka maunya tuh gimana gitu Betul, ya. betul Sama-sama sekali. ini Iya. biar anak-anak juga nggak bingung ya Bun. Iya. Tapi mungkin kayak gini Bun, ada yang anaknya tuh dititipin ke kakek neneknya, tapi justru lebih dekat ke kakek neneknya Iya. dengan orang tua sendiri itu Iya. mungkin malah justru agak berjarak. Ada solusi nggak untuk Iya, untuk itu hal ini? pasti. Karena mungkin kan kasih sayang lebih bisa, interaksi lebih banyak jamnya atau waktunya lebih banyak dengan kakek neneknya. Iya, Tapi kedekatan dengan orang tua sendiri malah justru berjarak. Iya, Nah, solusinya Bun. itu baik itu Kak Nana dalam inisiatif 10 pasti ada kan karena itu wajar ya kayak lebih sering dengan sering sama orang tua kakek neneknya otomatis mungkin alhamdulillah nih kakek neneknya memberikan full perhatian yang penuh. Nah kalau gitu apa kita tetap memberikan istilahnya perhatian juga nih sama ketika kita tulus kayak sama anak juga kan tetap ada waktu-waktu mungkin pas kita pas ada waktu lenggang atau waktu ini kita quality time mungkin jangan-jangan kita quality time kita kurang karena lebih bisa sering jadi. dititipin ke kakek neneknya akhirnya lebih dekat itu. Bahkan sehari nggak telepon, Iya, maksudnya kan bisa komunikasi dengan berbagai teknologi kan sudah disiapkan, video call pun bisa Betul, gitu ya. Itu mungkin- tetap harus intens Iya, juga tetap ya. harus intens. Kita harus tetap membangun nih kayak ikatan antara anak dan orang tua ya, kayak lebih kasih perhatian. Terus ibu aku mau video call dulu sama anakku gitu. Nah itu kan juga bisa. Terus pas hari libur, nih udah Bu, ibu udah nggak usah ngasuh anak lagi nih waktunya untuk kita gantian ngasuh itu gitu juga. ya. Jadi kalau Atau enggak, libur ya kitanya jangan libur. Iya. Justru yang gantian ya. Iya, jadi butuh quality time kemudian atau enggak pas habis dari tempat neneknya kita tadi ngapain aja di tempat nenek kita tetap memberikan istilahnya tetap membangun nih bonding dengan anak kita itu jadi yang tetap ya sama membuktikan bahwa ini loh kakak nenek juga sayang mama papa juga sayang walaupun jarang ketemu nih Ketemunya kalau pulang Iya, kerja aja. tapi Tapi kadang kan namanya cucu mungkin karena seharian udah sama nenek Iya, kakeknya. wajar, Tidurnya seperti pun itu. pengennya sama Iya, nenek kakeknya. Kan wajar. kadang ketemu dengan yang seperti itu juga iya kan, pasti Bun? kan jadi kayak lebih ini kelekatannya tapi kan kesini juga semakin kita harus tidak selamanya kan kita istilahnya harus anak itu latih kemandirian pengen sama mbak ya udah biar nangis dulu ini hari ini sama mama dulu dan seperti itu. Nah pelan-pelan kita ikuti prosesnya kayak gimana itu Nyaman seperti dengan itu. mbahnya. Iya. Karena
mungkin kalau mama kan mungkin tegas Iya, gitu ya. Kalau mbahnya kan ada banyak excuse Iya. ya. Nah, ini yang harus diperbaiki komunikasi Iya, dengan orang tua. komunikasi, Kalau sama. misalnya kita sebagai orang tua tuh maunya seperti ini ya, mohon dukungannya ya. Iya, Gitu. itu jadi kayak daripada kenapa? Ya, mungkin kita tanya itu, kok kenapa pengen sama Mbak? Sama lebih mama kita tanya gitu, oh Mbak ini gitu. Terus mama kan juga sayang sama itu, bukan berarti mama nggak ngasih ini, terus mama nggak sayang, enggak kan gitu. Nah kita jelasin juga, ajak sering-sering ajak anak untuk cerita, terus ngapain ajak ke tempat Mbak, terus kita berikan perhatian sama anaknya gitu. Yang penting sering-sering quality time, walaupun itu kuantitasnya tidak sebanyak sama kakek neneknya, tapi kan yang penting orang tuanya adalah jangan melupakan quality time-nya. Jadi bonding tetap ya Iya, Kak ya. tetap, Komunikasi iya. terutama ya. Iya, jadi kayak sering-sering ditanyain apa adik hari ini seneng gak sama Mbah atau Eyang kayak gitu, itu juga. Terus di sekolah ngapain aja gitu. Nah kan bisa itu terjadi kan setelah pulang kerja kita sama-sama sudah istirahat sama-sama sudah tenang, terus ya udah diajak cerita gitu. Tetap istilahnya kan itu mau nggak mau kan tetap anak kita ya. Iya, Jadi bagaimanapun tetap tanggung jawab iya, kita. jadi bondingnya itu antara orang tua jangan sampai terlupa gitu. Jangan istilahnya udah diserahin semuanya ke kakek neneknya, kita sudah lepas tangan itu. Yaudah gitu ya. Jangan Pulang seperti kerja juga itu. masih di sama mbahnya gitu Iya, kan. Ya kita sendiri yang membuat jarak ya kalau begitu ya. Iya, jadi itu malah jadi tanda tanya kok. Jadi apa namanya kok semama karena perhatian full kita merasa kayak kurang. Oh ya wajar kalau itu apa namanya lebih deket banget sama mbahnya. Nah kayak gitu. Jadi tetap nih kita harus juga ikut terlibat. Harus tetap ikut terlibat dalam mengasuh. Bukan berarti Iya. setelah dititip eyangnya ya sudah gitu ya Bun ya. Tetap Iya. harus punya quality time. Iya, betul. Kita libur, kita pulang kerja tetap harus fokus ke anak Iya, ya. betul sekali, Kak Nana. Karena seharian itu kan ditinggal ayah bundanya bekerja. Iya, Jadi tetap dia harus punya harus tahu dari kecil bahwa iya ini aku ikut eyang, tapi kalau mama papa sudah kerja balik lagi ke mama papa gitu tapi ya. tetap anak itu akan merasakan tetap kangen mama papahnya itu pasti. Iya, gitu. pasti. Apalagi kalau bondingnya kuat. Iya. Baik, sebelum kita berpisah Bunda yang Iya. terkait dengan tema kita hari ini, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika kita ada menitipkan anak pada kakek dan nenek, yang pasti pertama adalah komunikasikan. Apa sih pola asuh kita, hal yang baik yang untuk anak, semua komunikasikan dengan kakek neneknya agar kita semua dapat beriring bersama mengasuh anak dengan baik. Dengan baik, karena tujuannya memang memberikan yang terbaik Iya. juga untuk anak ya. Tidak ada salahnya menitipkan anak diasuh oleh kakek neneknya. Iya. Yang penting kuncinya kata Ibunda Tarika itu harus rajin berkomunikasi, baik dengan anak ataupun dengan kakek dan neneknya. Walaupun tidak bisa dirasakan secara langsung, rutin berkomunikasi ini kata Bunda Tarika bisa menjaga kedekatan emosional antara orang tua dan juga anak. Begitu ya Bun? Iya. Terima kasih untuk ilmunya hari ini. Iya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 terutama ayah bunda yang ada di rumah. Dan jangan lupa, Carla ingatkan sekali lagi untuk Anda yang memiliki problem atau mungkin memiliki masalah lah seputar pengasuhan atau putra-putri Anda yang bermasalah, silahkan dikonsultasikan melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Saatnya saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika sebagai psikolog kita untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.